Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, uang dan juga kekuasaan merupakan kombinasi paling menggiurkan bagi siapa saja, mulai dari pejabat tinggi hingga rakyat jelata. Di hadapan uang dan kekuasaan, manusia acap kali lupa akan beratnya tanggung jawab yang dipikulnya, sehingga mereka sibuk mengejar keuntungan materi semata. Oleh sebab itulah, perkembangan korupsi kian hari kian meningkat. Namun, upaya pemberantasan korupsi seolah berjalan lambat. Mirisnya, seringkali upaya pemberantasan korupsi itu justru dirintangi dan juga dihalangi oleh oknum-oknum yang seharusnya berkompromi dalam upaya pemberantasan korupsi. Lalu, dari manakah sebenarnya semua ini bermula? Oleh karena itu, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya, Intan Nugrani Kusuma, dengan NIM 272260212449. Nama saya Maria Alana Luisa dengan NIM P27226021252. Perkenalkan, nama saya Liliana Fatma Safira dari NIM P27226021251 dan saya Kamila Ainun Rahmah dengan NIM P27226021250 ingin mengusut tentang sejarah korupsi di Indonesia. Silahkan menyimak. Sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. A. Sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi pada era prakemerdekaan. Era penjajahan. Korupsi pada era ini dimulai dari awal berdirinya kerajaan-kerajaan. Korupsi era ini adalah dengan adanya hubungan antara pamong dan abdi dalam. Jadi para pamong dan abdi dalam selalu bersikap manis demi menarik simpati raja atau sultan dan memanfaatkan kedekatan tersebut untuk menindas dan mengeruk kekayaan dari rakyat kecil para pejabat. Jadi motif korupsi era ini termasuk dalam jenis abuse of power. Pada era kerajaan, motif korupsi dalam zaman kerajaan adalah kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Sub B. Korupsi masa penjajahan, yakni masa VOC Belanda dan juga masa Jepang. Masa VOC Belanda. Selama 350 tahun masa penjajahan, Belanda membangun budaya korupsi di kalangan tokoh-tokoh lokal dan feodalisme makin berkembang, mulai dari Demang, Tumenggung, dan juga para pejabat administratif. Para pegawai diangkat dan dipekerjakan untuk memungut upeti dari rakyat sebagai kedok untuk menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. Belanda mendirikan VOC untuk memonopoli perdagangan. Namun, para pengurus banyak melakukan kolusi dan korupsi, sehingga VOC dinyatakan bangkrut karena tidak sanggup membayar utang-utangnya setelah menjalani masa transisi selama 12 tahun. VOC pun dibubarkan tanggal 31 Mei 1799 dengan meninggalkan utang yang cukup besar, yakni sebesar 140 juta gulden. Kebiasaan mengambil upeti ditiru oleh pemerintah Belanda. Mereka membagi hasil pertanian dengan 20% untuk petani, 20% untuk Belanda, dan 60% diambil para pejabat. Hal ini terjadi karena tidak ada sistem pengawasan dari atasan. Pada masa penjajahan, penindasan terhadap penduduk pribumi juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Buktinya ada pada sistem kultur Stelsel atau sistem pembudayaan. Isi peraturannya sebenarnya sangat manusiawi dan beradab, namun pada praktiknya sangat tidak manusiawi, mirip Duang Stelsel atau sistem pemaksaan. Itulah sebabnya di Indonesia sebutan kultur Stelsel diganti menjadi Duang Stelsel, dari ungkapan sistem pembudayaan menjadi tanam paksa. Akibatnya, kebijakan penjajah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda, di antaranya perlawanan Diponegoro tahun 1825 sampai 1830,
perlawanan Imam Bonjol pada Perang Padri tahun 1821 sampai 1837, Kesultanan Aceh tahun 1873 sampai 1904, dan peperangan lainnya. Ada sebuah fakta menarik di sini teman-teman yang membuktikan bahwa para pejabat kita ikut berpartisipasi dalam korupsi itu, yakni sebenarnya pada saat kultur stel-sel, para rakyat itu digaji oleh pemerintah, oleh pemimpin pada saat itu. Tetapi gaji mereka tidak pernah mereka diterima. Rakyat tidak pernah menerima sepeser pun uang dari gaji kultur stel-sel itu. Kenapa? Karena gaji itu telah raib, telah habis dikorupsi oleh para pejabat yang dilaluinya, seperti di tingkat gubernur, bupati, bahkan sampai tingkat desa. Pada masa Jepang, yakni dalam teori genealogi, korupsi Indonesia modern berasal dari masa pendudukan militer Jepang. Mengutip sejarawan National University of Singapore, Syed Hussein Alatas, mengklaim kekuasaan Jepang yang militeristik mempekerjakan aparatur lokal yang berkemampuan rendah dan serakah. Akibatnya, korupsi, pasar gelap, dan berbagai penyimpangan terjadi secara marak, meski jika ketahuan akan dihukum keras oleh pihak Jepang. Bagian C. Sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi pada era pasca kemerdekaan atau Orde Lama. Era Orde Lama berlangsung pada tahun 1945 sampai 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Kasus-kasus terkenal korupsi antara lain, yang pertama ada kasus Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani. Kronologinya, Lee Hok-tae mengaku memberikan 1,5 juta rupiah pada Ruslan yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Ringannya sanksi pada Ruslan dicurigai karena adanya tekanan Presiden Soeharto kepada Jaksa Agung Suprapto. Soekarno meminta masalah Ruslan diabaikan karena jasa-jasanya sebagai petinggi negara. Hukuman yang diberikan pada Ruslan dianggap kurang sesuai, sehingga timbul kecurigaan adanya tekanan dari Presiden Soekarno saat itu menjadi pejabat tinggi negara. Yang kedua ada kasus Ketua Umum Partai Rakyat Nasional Djodi Gondokusumo. Ia dituding menerima gratifikasi terkait kebijakan perpanjangan visa dan izin masuk warga asing ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Muncul kritikan yang menyebut Djodi tidak dihukum karena posisinya menjadi Ketua Umum PRN pada saat itu, yaitu partai penyokong Soekarno. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di masa ini kebanyakan terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya, sehingga banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kekuasaan tinggi pun ikut menjadi penyebab adanya kasus korupsi. Perannya terlihat pada peringanan hukuman untuk orang yang terlibat kasus tersebut. Karena itulah, diwujudkan upaya-upaya untuk memberantas korupsi. Yang pertama adalah Panitia Rektoring Aparatur Negara, atau disebut PARAN. PARAN adalah sebuah badan pemerintahan pengganti Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara atau Bapekan yang didirikan pada 1959. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya dan dipimpin oleh Abdul Haris Nasution dan dibantu oleh 2 orang anggota, yakni Profesor Muhammad Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Badan ini memiliki tugas mengharuskan para pejabat pemerintah mengisi formulir yang seperti daftar kekayaan pejabat negara. Namun, peran PARAN mengalami hambatan karena kebanyakan pejabat berlindung pada presiden. Di sisi lain, karena adanya pergolakan di daerah-daerah sedang memanas, sebagai akibatnya tugas PARAN diserahkan kembali kepada pemerintah. Yang kedua, ada
Operasi Budi. Pada Operasi Budi diketuai oleh Nasution, yang pada saat itu berperan sebagai Menkumham dan Kasab. Ia dibantu oleh Wiryono Projodikusumo. Operasi Budi bertugas meneruskan perkara-perkara korupsi ke meja pengadilan langsung. Sasaran yang diharapkan mampu menemukan perusahaan-perusahaan negara ataupun lembaga-lembaga negara yang dianggap melakukan praktik korupsi dan kolusi. Tindakan penyelewengan yang melanggar undang-undang akan dibawa langsung ke pengadilan. Hambatan operasi ini adalah pelaku mencoba untuk kabur dan menolak untuk diperiksa. Operasi Budi akhirnya dibubarkan karena dianggap mengganggu prestisi presiden. Yang keempat ada Kontrar, Komando Tertinggi Restoring Revolusi. Operasi Budi diganti namanya dengan Kontrar, namun pada tugasnya berbeda. Tugas operasi ini memupuk, memelihara, serta mengusahakan agar alat-alat revolusi mendapatkan hasil yang efektif serta efisien dalam kegiatan untuk mencapai tujuan dari revolusi. Yang terakhir ada pemberantasan korupsi secara yuridis. Yang pertama, tahun 1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT-PM-06-1957. Peraturan tersebut di dalamnya terdapat sistem hukum preventif dan pengajuan gugatan langsung ke pengadilan tinggi terhadap pejabat yang hartanya tidak seimbang dengan gajinya, namun sulit dibuktikan. Yang kedua, tahun 1960 disusun Perpu Nomor 24/1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Sanksi aturan Perpu tersebut yaitu maksimum 12 tahun atau hukuman maksimum 1 juta rupiah. Maksudnya maksimum 12 tahun penjara. Yang ketiga, tahun 1963 melalui keputusan Presiden Nomor 275 yang isinya menggalakkan upaya pemberantasan korupsi kembali. Jadi, pada kesimpulannya, badan-badan pemberantasan korupsi yang dibentuk oleh pemerintah era Orde Lama tetap mengalami kebuntuan. Mereka terhalang oleh kurangnya dukungan masyarakat yang terlibat dan kekangan dari lembaga atau orang yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi, sehingga tugas yang dibebankan pada badan-badan tersebut kurang maksimal.